Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya saudara, kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab yang ke-13. Kita melihat ayat 1 hingga ke-7 dengan tajuknya, tunduk kepada pemerintah. Mari kita baca dari ayat yang pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Kerana pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Kerana tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh kerana kemurkaan Allah, tetapi juga oleh kerana suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, kerana mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah firman Tuhan. Bab 12 sebelum ini berbicara tentang kasih. Dalam bahagian terakhir bab 12, Paulus berbicara tentang bagaimana kita harus respon kepada musuh-musuh kita dalam kasih. Ya, Paulus berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, bukan senang untuk mengasihi musuh. Dan sekarang dalam bab 13, Paulus berkata kita harus takluk kepada kerajaan pemerintah dan jangan melawan pemerintah. Saudara, ini bukan hal yang senang apabila kita mengambil kira keadaan orang-orang Kristen dan kerajaan yang memerintah pada masa itu, yaitu kerajaan Romawi. Dan kerajaan Romawi tidak mesra dengan orang-orang percaya Yahudi, dan kerana itu mereka selalu ditindas, diperhambakan lagi. Dan pembukaan bab 13 berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Prinsip pertama yang Paulus katakan adalah setiap orang harus menaklukkan diri kepada pemerintah, yaitu tunduk kepada pihak berkuasa. Kenapa? Sebab setiap pemerintah itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Jadi saudara, jika kita tunduk kepada pemerintah, kita juga tunduk kepada Allah. Jika kita melawan pemerintah, kita juga melawan
Allah. Nah, inilah yang dikatakan dalam ayat 2-3. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Itu yang pertama. Prinsip kedua, kenapa kita harus tunduk kepada kerajaan? Yaitu Tuhan berdaulat dan berkuasa atas kerajaan manusia. Amin. Tuhan yang menetapkan setiap kerajaan manusia, ya, dari zaman dahulu kala, baik Firaun di Mesir maupun kerajaan Romawi, termasuk juga Raja Babel, ya, yaitu Raja Nebukadnezar. Dalam Daniel, ya, dalam Daniel bab 4 ayat 17 ada disebut begini. Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Dan ayat yang sama ini diulang 2 kali lagi dalam ayat 25 dan 32 dalam bab Daniel 4 ini. Sekiranya Tuhan yang menetapkan setiap kerajaan manusia, maka kita harus percaya bahwa Tuhan juga berkuasa dan berdaulat atas setiap kerajaan manusia. Amin. Ya saudara, kedua-dua Yesus dan Paulus juga tunduk kepada kerajaan yang memerintah pada masa mereka itu. Nah, Yesus tunduk kepada Pontius Pilatus. Pontius Pilatus adalah salah satu daripada gubernur yang paling teruk, ya. Ia tidak berlaku adil pada Yesus dan malah menjatuhkan hukuman mati ke atas Yesus. Paulus juga hidup di bawah pemerintahan Raja Nero, yaitu salah satu daripada raja Romawi yang paling kejam. Tetapi kedua-dua Yesus dan Paulus tidak bangkit melawan maupun cuba memulakan suatu gerakan pemberontakan. Tidak. Malah Paulus merayu kepada orang-orang percaya untuk berdoa untuk raja-raja dan semua pembesar. Dalam 1 Timotius bab 2 ayat yang pertama. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Ya, sebenarnya kita harus bersyukur bahwa Tuhan menetapkan kepada kita suatu kerajaan yang berkuasa atas manusia. Saudara, bersyukurlah ada kerajaan. Ya, bayangkan kalau tidak ada kerajaan, apa yang terjadi? Kalau tidak ada pasukan polis, tidak ada tentara, apa yang akan terjadi? Saudara, kalau tidak ada kerajaan, tidak ada polis dan tentara, maka akan terjadilah keadaan yang disebut anarki. Anarki. Ya, anarki ialah keadaan yang berlaku apabila tiada pemerintahan yang teratur. Ya, sehinggalah terjadi kekacauan atau kehuru-haraan. Ya, hak asasi manusia akan dicabuli. Manusia akan bertindak sesuka hati tanpa perbatasan, tanpa sekatan. Sebab tiada undang-undang mengawal mereka. Mereka bebas buat sesuka hati. Yang berkuasa akan menindas yang lemah. Tidak ada sesiapa yang dapat membela mereka yang lemah. Tidak ada sistem keadilan. Ya, dilihat dari sudut pandangan ini, kerajaan yang buruk adalah lebih baik daripada tiada kerajaan langsung.
Maka saudara bersyukurlah kita ada kerajaan. Dan kerajaan dapat mengawal keadaan supaya semuanya teratur dan kita dapat hidup aman dan tenteram. Maka saudara, alasan ketiga, kenapa kita harus tunduk kepada kerajaan adalah karena Allah telah menetapkan kerajaan untuk menyekat kejahatan manusia. Kita lihat ayat yang keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu, perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh kerana kemurkaan Allah, tetapi juga oleh kerana suara hati kita. Saudara, dalam ayat 2 sebelum ini telah mengatakan bahawa kalau kita buat jahat, kita harus dihukum. Dan Tuhan telah meletakkan kerajaan sebagai hamba Allah untuk melaksanakan penghukuman itu. Ya, kerajaan adalah hamba Allah. Ya, perhatikan ayat 4 ini. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Maka ini seharusnya mendorong kita untuk menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab. Ya, hidup melakukan apa yang baik. Jangan buat yang jahat atau melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang. Kalau kita melanggar undang-undang, kita pasti akan dihukum. Maka secara tak langsung, kerajaan menolong kita untuk menjadi warga negara yang baik, melakukan apa yang baik, dan berkenan kepada Tuhan. Ya, itulah sebabnya ayat 4 mengatakan kerana pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Untuk kebaikanmu. Alasan keempat, kenapa harus tunduk kepada kerajaan? Kerana suara hati kita. Dalam ayat yang kelima berkata, sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh kerana kemurkaan Allah, tetapi juga oleh kerana suara hati kita. Suara hati adalah kesedaran dari dalaman hati kita. Ya, setiap orang pasti ada suara hati, ya, yang dapat membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Ya, Paulus menghendaki kita menaklukkan diri kepada pemerintah dengan hati yang rela. Sebab ada orang yang tunduk kepada pihak berkuasa secara luaran saja, tetapi dalam hatinya memberontak dan meremehkan kerajaan. Ya, Tuhan mahu supaya kita bekerja sama dengan kerajaan. Sebab kita perlukan kerajaan dan kerajaan juga perlukan kita. Maka ayat yang 6 dan 7 mengatakan, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Kerana mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saudara, kenapa mesti disebut bayar pajak dan bayar cukai? Sebab pajak dan cukai adalah sebahagian daripada hasil pendapatan kerajaan. Ya, ramai orang memang tak suka bayar cukai. Ya, tapi pikirkanlah dalam zaman Paulus dan Yesus, kerajaan Rom mengenakan banyak jenis cukai ke atas rakyat dan cukai yang sangat tinggi lagi sehingga membuat rakyat menderita. Dan di sini Paulus berkata kepada orang-orang percaya dalam zamannya, bayar cukai. Wow. Selain daripada bayar cukai, Paulus memberitahu orang-orang percaya melakukan dua perkara lagi.
rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Dalam bahasa Inggrisnya adalah respect and honor. Respect and honor. Kita diperintahkan untuk memberikan kepada kerajaan dan pihak berkuasa cukai, hasil, hormat, dan sokongan kita supaya mereka dapat melaksanakan kerja mereka dan pentadbiran mereka dengan lancar tanpa sebarang tantangan atau kekacauan. Inilah tanggung jawab yang Alkitab telah gariskan kepada kita. Ya, mengasihi saudara, mengasihi musuh, dan sekarang ini tunduk kepada kerajaan. Ya, memberi hormat kepada kerajaan. Dan soalannya sekarang yang pasti ada dalam pikiran ramai orang adalah sejauh manakah orang Kristen boleh menentang atau menyatakan ketidakpuasannya terhadap kerajaan yang tidak adil. Ya saudara, kita boleh menyuarakan ya ketidakpuasaan kita sejauh mana undang-undang membenarkannya. Ya, contohnya ada beberapa contoh di sini. Kita boleh berjumpa dengan ahli parlimen atau ahli DUN. Ya. Kita boleh mengumpulkan petition dan menulis surat kepada adun atau pihak berkuasa. Kita boleh menyuarakan pendapat kita di platform sosial media, ya, sejauh mana yang dibenarkan. Kita boleh tunggu sampai pilihan raya untuk mengundi. Ataupun kita sendiri mencalonkan diri untuk bertanding dalam pilihan raya. Dan pada masa itu bolehlah bebas bersuara. Ya, inilah cara-caranya kita boleh menyatakan ketidakpuasaan terhadap ketidakadilan. Ya, sejauh mana undang-undang membenarkannya. Soalan yang kedua, apa yang perlu dilakukan sekiranya kerajaan mengeluarkan suatu perintah yang bertentangan dengan kepercayaan kita? Wow, kita hanya mematuhi dan menunduk kepada kerajaan sejauh mana ia tidak melanggar perintah dan hukum Allah. Dan, ya saudara, dan kita harus sedia menanggung akibatnya atas tindakan kita. Kita lakukan ini dengan suara hati yang benar, seperti yang disebut sebelum ini. Ya, karena kesetiaan hati kepada Tuhan bukan karena agama, yaitu dalam suara hati kita, kita tahu apa yang benar, kita melakukan apa yang benar, yang berkenan, dan yang patut dilakukan menurut kehendak Tuhan. Ya, kita dapat lihat contoh dari Kisah Para Rasul bab 5. Apabila Petrus dan rasul-rasul Allah diarahkan untuk berhenti mengajar dalam nama Tuhan Yesus. Dan Petrus menjawab dalam Kisah Para Rasul bab 5 ayat 29. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Apabila Petrus menjawab begini, Alkitab mengatakan orang-orang agama naik marah dan mahu membunuh Petrus dan rasul-rasul Allah. Tapi Petrus tetap dengan pendiriannya. Nah, begitu juga contoh yang kedua adalah dengan kisah 3 sahabat Sadrak, Masak, dan Abednego dalam Daniel bab 3. Mereka tidak tunduk kepada perintah Raja Nebukadnezar untuk sujud menyembah patungnya. Dan karena itu, ya mereka harus menanggung akibatnya, yaitu dibuang ke dalam perapian. Ya, namun mereka tetap setia dalam hati kepada Tuhan. Dan mereka bersaksi bahwa Allah mereka akan melepaskan mereka. Dan kalau tidak pun, mereka tidak akan tunduk menyembah patung yang didirikan itu.
Saudara, penundukan kepada kerajaan, ketaatan kepada Tuhan, itu penting. Perintah penundukan atau menaklukkan diri kepada pemerintah, ya memang ada limit ya atau batas. Yaitu sejauh mana ia tidak membuat kita melanggar perintah Tuhan. Atau menyekat kita daripada melakukan kehendak Tuhan. Maka saudara, ketaatan kepada Tuhan lebih penting. Maka saudara, penekanan Paulus dalam petikan ini adalah penundukan. Kita ada tanggung jawab untuk tunduk kepada kerajaan. Kita beri hormat kepada pihak berkuasa. Kita bayar apa yang harus kita bayar. Kita menjadi warga negara yang baik. Kita bekerja sama untuk mengekalkan kesejahteraan dan keharmonian masyarakat. Dan pada masa yang sama, kita juga hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi saudara, teruslah berdoa untuk raja-raja dan semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Sebab itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Kita telah melihat Tuhan bekerja melalui raja-raja pagan seperti Firaun, Raja Babel, Raja Persia untuk melakukan kehendaknya. Dan percayalah bahwa sekiranya sesebuah kerajaan itu ditetapkan oleh Allah, maka Tuhanlah yang berkuasa dan berdaulat di atas segala-galanya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang teragung dan termulia. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertakhta dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami bersyukur untuk raja-raja, untuk pemimpin-pemimpin dan kerajaan kami. Kami bersyukur kami ada kerajaan. Kami akan terus mendukung mereka dalam doa-doa kami. Sesuai dengan perintah-Mu untuk menaikkan permohonan doa syafaat dan ucapan syukur bagi semua raja-raja dan pembesar. Agar kami dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kami juga memohon agar keadilan, perbenaran, dan kebenaran menjadi tunggak dan dasar utama kerajaan dan pemerintahan negara kami. Ya Bapa, kami percaya Engkaulah Allah yang berdaulat dan berkuasa atas kerajaan manusia. Engkaulah Allah yang menyelidiki hati. Engkau yang menguji batin. Engkau akan memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Engkau akan memberikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Firman-Mu juga mengatakan, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana Ia ingini. Ya Bapak, kami percaya Engkau akan sentiasa perhatikan negara kami dan mendengar doa anak-anak-Mu yang berseru kepada nama-Mu dan mencari wajah-Mu dalam kerendahan hati, sehinggalah Engkau memulihkan negeri kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara untuk masa dan perhatian Anda. Saudara, apakah yang akan meninggikan martabat sesebuah negara? Bukannya pencakar-pencakar langit, tetapi perbenaran, righteousness. Sebab Alkitab mengatakan perbenaran meninggikan martabat sesuatu bangsa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.